bahwa kita adalah orang yang beragama, kita punya Tuhan. Yang Tuhan kita adalah Maha Kuasa, Maha mengetahui atas segala sesuatu, bukan yang lemah. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa tidak akan terjadi sesuatu apapun terhadap diri kita kecuali yang telah Tuhan telah takdirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Bincang-bincang sore ini kita bersama suksesor di belakang layar, yaitu istrinya, Ibu Emilda. Kan Bapak ini kan pekerjaannya kan berisiko tinggi, Bu. Iya. Mulai dari beliau dulu perwira Polri sampai beliau memutuskan di KPK dan sekarang balik lagi di Polri. Iya. Dan tentunya itu kan perjalanan panjang. Dan pekerjaan Bapak ini boleh dibilang kan berisiko tinggi, Bu. Perasaannya seorang istri gimana sih, Bu? Perjalanan panjang ya. Jadi kalau teror, ancam itu dimulainya dari polisi. Dari sewaktu masih dinas di polisi, memang kalau Pak Novel itu suka membuat hal yang menggemparkan gitu. Maksudnya kalau dari zaman di polisi itu saya pernah rumah dikepung sama banyak ya ada preman, ya ada oknum-oknum tadi. Itu lagi menanganin kasus besar gitu. Waktu itu sih judi online ya, Bi? Atau judi ya. Jadi terorganisir. Ketika Bapak memberantas judi di satu daerah di Rejang Lebong itu, di Polres Rejang Lebong, waktu itu Kasat Reskrim, di rumah saya itu dikepung banyak orang, blair-blair naik motor. Saya ada di rumah dengan anak-anak yang masih kecil-kecil. Waktu itu sih perasaan saya ya udah, saya Bismillah aja gitu. Bismillah, saya temui mereka, saya bilang, Bapak tidak ada di rumah, Bapak ada di kantor polisi. Kalau mau ketemu Bapak di kantor polisi, di sini cuma ada saya dan anak-anak. Terus saya tutup pintu. Mungkin dari situ saya telepon Bapak. Waktu itu ya diselesaikan Bapak lah, bagaimana caranya saya nggak tahu. Tapi teror pertama itu ya dari Polri ya. Terus berlanjut karir di polisi banyak sekali gitu. Saya tahu sendiri perlawanannya itu dari internal dan eksternal itu Bapak banyak hal gitu, yang kalau nangani illegal logging ini benturannya gitu, akhirnya sampai memutuskan di KPK. Di KPK itu mengalami teror demi teror, sampai teror terakhir itu yang benar-benar melukai itu teror air keras ya. Kalau sebelumnya kan cuma ditabrak tapi alhamdulillah selamat. Tabrak cuma. Tabrak maksudnya cuma motor. Setelah habis motor mobil gitu kan. Ya alhamdulillah masih selamat, sampai akhirnya teror air keras itu yang memang sampai harus dilarikan ke Singapura sampai beberapa waktu itu. Ya sedih ya, karena dalam waktu hampir 9 bulan itu kita hidup terpisah gitu. Bapak berobat, saya di rumah sama anak-anak. Tapi ketika saya anak-anak libur, saya bisa bawa untuk nengok Bapak, atau ya gimana caranya itu harus dijalanin juga gitu ya. Sampai akhirnya kemarin selesai tugas KPK kembali lagi ke ASN ini ya, saya tetap mensupport apapun yang Bapak pilih yang bermanfaat untuk orang banyak, karena Bapak sendiri selalu memberikan ke anak-anak dan istri, selalu memberikan nasihat bahwa kita itu harus bermanfaat gitu. Masalah ada risiko itu nggak akan lepas dari takdirnya. Jadi apa yang sudah ditetapkan pasti terjadi, yang tidak ditetapkan tidak akan terjadi gitu. Tapi sebagai manusia kita harus berbuat yang sebanyak-banyaknya, dan yang paling baik adalah manusia adalah yang paling bermanfaat. Jadi Bapak itu mau berjuang dalam hal ini pemberantasan anti korupsi dengan segala resikonya, ya saya sama anak mendukung dan mendoakan gitu. Untuk yang terjadi adalah sesuai takdirnya saja, kita sih mengambil itu sebagai pedoman hidupnya.
Untuk Pak Novel nih Pak, saya tanya nih Pak. Bapak kan kerjanya beresiko tinggi nih Pak. Sedangkan sekarang kan zaman media sosial. Seorang istri di rumahnya ya mungkin lihat media sosial, ancaman kepada suaminya. Bapak untuk meyakinkan ke istri dan anak itu gimana itu Pak? Memang begini ya. Tadi yang dikatakan oleh istri saya. Sebenarnya resiko itu mau dimanapun sama. Poinnya adalah ketika kita berbuat baik pasti ada resikonya, resiko dilawan. Dan itu sejak zaman dahulu. Para nabi pun ketika membicarakan kebaikan itu dimusuhi, diserang. Jadi tadi yang dikatakan bahwa saya di teror, diserang itu bukan hanya ketika saya di KPK, di Polri pun saya pernah mengalami hal seperti itu. Itu adanya. Jadi itu menggambarkan bahwa permusuhan itu bukan oleh institusi atau apapun, tapi orang-orang jahat itu pasti akan berkolaborasi untuk menyerang orang-orang yang berbuat baik, apalagi yang menghalangi kejahatan yang mereka mau lakukan. Terkait dengan tadi yang ditanyakan bahwa bagaimana sih menjelaskan ke keluarga gitu ya, karena dengan adanya media sosial, apapun yang terjadi kan, kegiatan di kantor, kegiatan di lapangan, keluarga pasti ya tahu. Nah, disinilah yang saya selalu telah melihat itu sejak awal ya. Jadi oleh karena itu saya dengan keluarga, dengan anak istri pun saya selalu menyampaikan pembelajaran, nasihat-nasihat. Tentunya basis yang paling memudahkan saya menjelaskan adalah basis agama. Ketika saya menggunakan basis agama untuk menjelaskan, tentu itu akan menjadi semangat untuk benar-benar mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadikan keyakinan. Karena ketika kita yakin bahwa tidaklah terjadi kecuali hanya yang telah Allah takdirkan saja, itu membuat kita semakin berani. Dan juga membuat kita tahu bahwa ketika kita tawakal, kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka kita tidak perlu takut dengan orang. Kita tidak perlu takut dengan kepentingan atau kelompok atau kekuatan apapun. Karena pada dasarnya ketakutan itu masalah. Ketakutan ya. Kalau takut itu manusiawi, kita harus punya takut manusia. Tapi ketika ketakutan itu masalah. Ketakutan akan membuat kita tidak kreatif. Ketakutan membuat kita kemudian tidak mau memanfaatkan kesempatan atau menggunakan waktu untuk berbuat baik. Sedangkan kita harus paham, sebagaimana tadi istri saya sampaikan, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain, untuk orang banyak. Maka ketika kita memilih kemudian ketakutan untuk kemudian kita nggak berbuat apa-apa, tidak kreatif, tidak mau melihat permasalahan orang, tidak mau memikirkan solusi untuk masalah-masalah orang lain, maka kita rugi sendiri. Dan di sisi lain, ketika kita juga kemudian tidak mau berbuat, maka kesempatan kita menjadi lebih baik hilang. Padahal ketika kita mau peduli, mau berbuat lebih baik dan lain-lain, itu adalah cara kita mendidik diri kita untuk bisa berkarakter baik, untuk berakhlak baik. Dan juga secara tidak langsung kita juga mendidik keluarga kita juga membawa untuk menjadi pelajaran dan menjadi semangat tentunya. Kita bisa lihat zaman dahulu pun para pahlawan-pahlawan nasional banyak juga ketika hidupnya mendapatkan kesusahan, tapi kita lihat keluarganya kemudian atau keturunannya kemudian menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang betul-betul kuat. Karena terdidik dengan keadaan dan itu menjadi keuntungan yang luar biasa juga. Di media sosial tidak dipungkiri banyak orang yang menghina, bahkan mencemooh. Dan paling kan hati seorang perempuan kan baca komenan itu gimana gitu kan. Apa yang Ibu lakukan tuh? Apakah membaca komentar orang atau sebodoh amat gitu Bu? Saya sih orangnya memang nggak terlalu mau peduli apa kata orang. Saya fokus kepada hal yang baik aja. Saya berbuat baik itu untuk diri saya sendiri, dan saya kalau mereka berbuat jahat itu urusan mereka sendiri. Jadi saya fokusnya dengan Bapak adalah hal yang baik. Seperti terus mensupport itu. Kalau untuk yang nyinyir, yang netizen julid atau apa, itu benar-benar saya tuh terserah apa kata lo lah istilahnya gitu. Saya orangnya yang terus ingin punya positif mindset gitu aja. Terus berbuat baik, terus berpikiran positif, ya insya Allah itu membuat hal-hal
yang datang itu adalah hal yang baik gitu. Saya nggak mau mikirin hal-hal yang bukan urusan saya gitu. Kalau mereka berbuat jahat, itu urusan mereka. Jadi pernah nggak Bu, Ibu kepikiran ya Bu, ketika Bapak tadi kan cuma ditabrak motor, cuma ditabrak mobil, terus sampai pengancaman pembunuhan dan penyiraman air keras, pernah nggak Ibu terbesit di hati itu bisikin Bapak, udahlah Pak, kita cari kerjaan yang lain aja yang nggak beresiko daripada nyawa taruhannya gitu. Kan seorang istri kan takut ada dengan suaminya gitu Bu. Itu malah belum pernah. Alhamdulillah, namanya kita berniat baik, berbuat yang baik ya, insya Allah hasilnya itu baik ya. Apa yang terjadi ya Allah sudah tetapkan aja gitu. Kalau saya malah sering sama Bapak ya, apa yang Bapak inginkan seumpamanya bergabung kembali di polisi, itu asal memberikan manfaat, bisa untuk banyak berbuat untuk bangsa dan negara, saya support terus gitu. Untuk Pak Novel nih Pak, keyakinan apa sih yang bikin Bapak itu selalu semangat untuk memberantas korupsi? Ya gini, kalau kita lihat dampak korupsi itu berat sekali. Bukan hanya uang negara yang hilang saja, bukan hanya sumber daya alam yang rusak saja, tapi lihat dampak terhadap perilaku aparatur yang kemudian akan menjadi jelek, akan menjadi rusak. Dan kalau itu terjadi, nanti kalau korupsi banyak dan budaya-budaya buruk itu juga banyak terjadi, maka itu akan berdampak kepada generasi. Artinya kerusakannya itu betul-betul dahsyat dan luar biasa. Jadi kalau kita melihat dari perspektif itu, tentunya kita akan merasa bahwa memperjuangkan untuk pemberantasan korupsi itu suatu hal yang sangat penting. Dan tidak pernah ada negara bisa sukses untuk menyejahterakan, untuk memajukan ketika korupsi banyak terjadi. Oleh karena itu, karena kita sadar bahwa kita ini hidup nggak mungkin selamanya. Dan nggak mungkin kita nunggu setelah tua baru kita berbuat. Mumpung ada kesempatan, mumpung kita masih diberi waktu hidup, maka kita manfaatkan semaksimal mungkin. Yang untung siapa? Setidak-tidaknya kalau nggak ada perubahan apapun, yang untung diri saya sendirilah. Ya kan, dengan begitu paling tidak saya telah menggunakan kesempatan dan waktu saya untuk kebaikan, dan semoga juga akan berdampak kepada anak keturunan saya, kepada istri keluarga saya, dan juga semoga bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk bangsa dan negara. Kalaupun sekarang ini belum banyak yang bisa saya lakukan untuk bisa melakukan mendorong perubahan dan lain-lain, setidak-tidaknya akan tercatat bahwa pernah ada orang-orang yang benar-benar mau dan konsisten untuk menjaga dan berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara. Sekalipun dinyinyirin, sekalipun diolok-olok, itu urusannya dia. Tadi saya setuju. Karena pada dasarnya teko ya keluarkan isinya. Betul. Kalau teko itu kotor, ya keluarkannya kotor. Dan saya pikir kita nggak pernah urusan dengan masalahnya orang. Kalau dia mau berbuat jahat dengan berkata-kata kotor, itu masalahnya dia. Kalau kemudian dia harus suka memaki-maki dan membuat fitnah, dosanya di dia, ruginya di dia, dan menjadi karakternya dia nanti. Jadi saya pikir itu nggak ada pada posisi masalah buat saya. Dan satu hal penting lagi, ketika orang mengolok-olok, tidak membuat saya buruk. Begitu juga saya dipuji-puji nggak jadi mulia. Jadi saya pikir yang dia ngomongin itu ya masalahnya dia lah. Seakan-akan itu Pak Novel itu udah nyali takutnya itu putus Pak. Ya ini dilawan kan, wah bukan kacang-kacang istilahnya kan. Udah kelas tinggi lah Pak. Sebetulnya gini, kalau dibilang takut yang putus, enggak. Kita punya takut sebagai manusia. Tapi saya tidak mau memilih ketakutan. Sebetulnya takut, tadi saya katakan fitrah manusia pasti punya takut. Tapi kalau ketakutan itu pilihan. Kalau kita kemudian terbelenggu dengan pikiran kita sendiri bahwa, contohnya kalau saya ASN, wah nanti saya nggak naik pangkat, nanti saya dipecat, nanti saya dipindahkan, nanti saya nggak dapat job, dapat ini. Kalau pikirannya itu masalah dalam pikirannya sendiri. Tapi kalau kita kemudian berpikir dengan lepas, bahwa kita ini manusia, kita ini tentunya makhluk sosial yang berhubungan dengan orang lain, harus saling berbuat baik, dan kita harus paham bahwa kita manusia itu ada hak asasi manusia, perlu memanusiakan orang lain, maka kita akan memilih selalu berbuat baik. Dan lebih lagi, bukan sekedar berbuat baik, tapi peduli dengan masalah,
peduli dengan mencari solusi atas permasalahan orang lain, dan semoga bermanfaatnya semakin luas dan juga bisa menginspirasi untuk mengajak orang berbuat yang serupa. Itu suatu hal tambahan bonusnya. Untuk Ibu ini Bu, ya, tadi kan ada anak-anak yang sudah besar itu Bu, otomatis juga kan butuh apa ya, wejangan lah kalau bahasa Jawanya Bu kan, ke anaknya tentang kerjaan bapaknya. Itu gimana cara Ibu untuk memberi edukasi ke anak itu Bu? Alhamdulillah anak-anak dari kecil sudah sering kita ajak komunikasi. Yang paling dominan untuk memberi nasihat ke anak-anak itu bapak ya. Jadi anak-anak itu memang dari kecil sudah diberikan gambaran bahwa hidup ini harus bermanfaat, hidup ini memang sudah fitrahnya kalau perjuangan itu nanti ada resikonya. Terus anak-anak juga kita pilihkan sekolah agama yang memang benar-benar harus menempa hidupnya, perjuangannya. Mereka memang jauh dari kita kalau lagi bersekolah, ada di boarding school yang memang harus survive di sana. Jadi mereka bisa merasakan dengan ilmunya juga sudah bisa diamalkan juga di kehidupannya mereka sendiri. Jadi mereka juga alhamdulillah sudah semakin paham dan mengerti bahwa pekerjaan abinya adalah pekerjaan yang beresiko, tapi resiko itu bisa ada solusinya, dan apa yang terjadi itu adalah nanti pada akhirnya adalah semuanya takdir yang sudah Allah tetapkan. Itu adalah yang membuat kita tetap terus semangat aja, optimis bahwa kita tetap harus bergerak, berjuang gitu. Nanti ada di segala kesusahan juga akan ada kemudahan gitu. Jadi tetap bekal agama itu memang sangat penting, dan anak-anak alhamdulillah sudah mendapatkan itu dari mereka masih kecil sampai sekarang tuh alhamdulillah sudah bisa di anak-anak itu sudah bisa dirasakan anak-anak dan dijalankan juga. Untuk Bapak terakhir nih Pak, quote untuk anak muda Pak, maksudnya motivasi anak muda agar peduli tentang isu anti korupsi. Ya, begini, melihat sangat pentingnya isu anti korupsi dan itu akan berdampak kepada diri kita baik sekarang maupun ke depan, maka anak muda harus mulai peduli minimal dengan dirinya sendiri. Harus menjadi orang yang jujur, berintegritas, dan orang yang betul-betul punya budaya-budaya kerja, punya karakter kerja yang baik. Yang itu nanti diperlukan untuk masa depan. Kita juga bisa peduli dengan kepentingan orang lain, bisa memperjuangkan kebaikan dan kebenaran, yang itu pasti ada resikonya. Tapi pahamilah kita bahwa kita adalah orang yang beragama, kita punya Tuhan. Yang Tuhan kita adalah Maha Kuasa, Maha mengetahui atas segala sesuatu, bukan yang lemah. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa tidak akan terjadi sesuatu apapun terhadap diri kita, kecuali yang Tuhan telah takdirkan. Dan pahamilah bahwa takdirnya apapun, bukanlah itu keburukan. Menjadi baik atau buruk tergantung dari diri kita. Kalau kita merespon keadaan dengan baik, maka terjadinya baik untuk kita, apapun kejadiannya. Tapi kalau kita merespon dengan buruk, maka akan buruk juga untuk kita, apapun kejadiannya. Seandainya kita dapat takdir, dapat uang banyak, tapi respon kita malah berhura-hura, berfoya-foya, narkoba, kira-kira jelek kan? Tapi kalau kita kemudian mendapatkan kesusahan atau sedikit kesusahan, dan kemudian respon kita justru malah membangun optimisme, tetap sabar, dan kemudian tetap membuat solusi-solusi yang terbaik, justru itu juga mendekatkan diri kita kepada Tuhan, maka yang terjadi itu baik untuk kita. Jadi apapun yang terjadi, jangan risau. Yang perlu kita risaukan adalah apa pilihan kita, apa respon kita baik atau buruk. Sama seperti diolok-olok oleh buzzer bayaran. Respon kita aja yang penting. Kita mau merespon, kita biarkan, atau kita akan pusing dengan itu. Kalau pusing rugi kita, tapi kalau kita biarkan, tidak ada masalah untuk kita. Oleh karena itu, jangan pernah risau dengan apa yang akan terjadi kepada diri kita. Tapi risaulah dengan apa yang kita lakukan, dengan keadaan yang akan terjadi dalam diri kita. Semoga kita selalu mengambil jalan untuk selalu positif dan berbuat kebaikan
dalam setiap keadaan atau apapun yang terjadi pada diri kita. Gitu. Siap, terima kasih. Sekian bincang-bincang kita dengan Pak Novel Baswedan dengan istrinya juga. Insya Allah kita akan bincang-bincang lagi dengan Ibu. Sekian dari saya. Salam integritas anti korupsi.